Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmanto. Pada presentasi ini, saya akan membahas pengolahan data statistik berupa tabel distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Data yang digunakan adalah 50 nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Data yang digunakan terdiri dari 50 nilai mahasiswa. Data ini masih berupa data mentah, sehingga perlu diolah agar lebih mudah dianalisis menggunakan tabel distribusi frekuensi dan perhitungan statistik. Langkah pertama adalah menentukan banyak kelas menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Karena jumlah data adalah 50, maka log 50 sama dengan 1,699, sehingga K sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,699 sama dengan 6,607, dan dibulatkan menjadi 7 kelas. Lebar kelas dihitung menggunakan rumus P sama dengan R dibagi K, di mana R adalah jangkauan dan K adalah banyak kelas. Dengan R sama dengan 62 dan K sama dengan 7, maka P sama dengan 62 dibagi 7 sama dengan 8,86, kemudian dibulatkan menjadi 9. Lalu interval kelas disusun mulai dari nilai terkecil, yaitu 29 dengan lebar kelas 9. Setiap kelas memiliki panjang interval yang sama agar data terdistribusi secara merata. Setelah interval kelas dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan titik tengah kelas atau XI. Rumus titik tengah kelas adalah XI sama dengan batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, titik tengah ini digunakan sebagai wakil dari seluruh data dalam satu kelas dan sangat penting dalam perhitungan statistik lanjutan seperti nian data kelompok. Frekuensi absolut adalah jumlah data pada setiap kelas interval. Nilai ini diperoleh dengan menghitung secara langsung banyaknya data yang masuk ke dalam suatu kelas. Lalu pada tabel distribusi frekuensi ini, setiap interval kelas memiliki frekuensi absolut masing-masing. Jika seluruh frekuensi absolut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 50, sesuai dengan jumlah data mahasiswa. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi absolut dengan jumlah seluruh data. Nah, rumus frekuensi relatif adalah frekuensi relatif sama dengan frekuensi absolut dibagi jumlah data. Sebagai contoh, jika frekuensi absolut suatu kelas adalah 3 dan jumlah data adalah 50, maka frekuensi relatifnya dihitung sebagai berikut. 3 dibagi 50 sama dengan 0,06. Nah, nilai 0,06 ini menunjukkan bahwa 6% dari seluruh data berada pada kelas interval tersebut. Jika seluruh frekuensi relatif dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1,00, yang berarti seluruh data telah terdistribusi dengan benar. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari, disingkat atau biasa disebut FKKD, adalah jumlah frekuensi dari kelas pertama sampai dengan kelas tersebut. FKKD diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi absolut secara bertahap dari kelas terendah ke kelas berikutnya. Artinya, FKKD menunjukkan berapa banyak data yang nilainya kurang dari atau sama dengan batas atas suatu kelas. Nilai FKKD akan terus bertambah pada setiap kelas, dan pada kelas terakhir nilainya harus sama dengan jumlah seluruh data, yaitu 50. Frekuensi kumulatif lebih dari atau biasa disebut FKLD adalah jumlah frekuensi dari suatu kelas sampai dengan kelas terakhir. FKLD dapat dihitung menggunakan rumus FKLD sama dengan jumlah data dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari sebelumnya. Nah, secara matematis dapat dituliskan FKLD ke I sama dengan N dikurangi FKKD ke I minus 1.
Sebagai contoh, jika jumlah data atau N adalah 50 dan nilai FKKD pada kelas sebelumnya adalah 20, maka FKLD pada kelas tersebut adalah 50 dikurangi 20, hasilnya 30. Nilai FKLD akan semakin kecil pada kelas berikutnya, dan pada kelas terakhir nilainya akan mendekati 0. Nah, di sini saya sudah rangkum tabelnya, yang dimana total frekuensi sama dengan 50, total frekuensi relatif sama dengan 1,00. Kemudian atau rata-rata untuk data berkelompok dihitung menggunakan rumus X garis sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Rumus tersebut dibaca sebagai X garis adalah mean. Sigma FI kali XI adalah jumlah seluruh hasil perkalian antara frekuensi dengan detik tengah kelas. Dan sigma FI adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, pada tabel distribusi frekuensi ini, setiap detik tengah kelas atau XI dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Seluruh hasil FI kali XI kemudian dijumlahkan dan hasilnya dibagi dengan jumlah data, yaitu 50. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai mean atau rata-rata sebesar 59,38. Nah, nilai 59,38 ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa berada di sekitar angka tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Untuk data berkelompok, median dihitung menggunakan rumus M sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi F dibagi F lalu dikalikan P. Rumus tersebut dibaca sebagai M adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, N per 2 adalah setengah dari jumlah data, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F adalah frekuensi kelas median, dan P adalah lebar kelas. Karena jumlah data adalah 50, maka N per 2 sama dengan 25. Kelas yang frekuensi kumulatifnya pertama kali melewati 25 adalah kelas median. Setelah ini nilai TB, F dan P dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil median sebesar 60. Nilai 60 ini menunjukkan bahwa setengah dari data berada di bawah 60 dan setengahnya lagi berada di atas 60. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Pada data nilai mahasiswa yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Berdasarkan hasil pengamatan data asli, nilai yang paling sering muncul adalah 38, 55, 56, 63, dan 67. Karena terdapat lebih dari satu nilai yang memiliki frekuensi tertinggi, maka data ini dikatakan memiliki modus lebih dari satu, atau disebut multimodal. Dengan demikian, modus dari data nilai mahasiswa adalah 38, 55, 56, 63, dan 67, sesuai dengan hasil yang tercantum pada file. Range atau jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Rumus range itu adalah R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Cara membaca rumusnya itu adalah R adalah jangkauan, nilai maksimum adalah data terbesar, dan nilai minimum adalah data terkecil. Pada data nilai mahasiswa ini, nilai maksimum adalah 91 dan nilai minimum adalah 29. Sehingga range dihitung sebagai 91 dikurangi 29. Hasilnya adalah 62. Jadi nilai range atau jangkauan data adalah 62 sesuai dengan hasil yang terdapat pada layar yang saya bagikan. Varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Untuk data berkelompok, varians dihitung menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI dikurangi X garis dikuadratkan dibagi sigma FI.
Cara membaca rumusnya yaitu S kuadrat adalah varian. Sigma Fi kali Xi dikurangi X garis kuadrat adalah jumlah seluruh hasil perkalian frekuensi dengan selisih titik tengah kelas terhadap mean yang dikuadratkan. Dan sigma Fi adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, langkah perhitungannya dimulai dengan mengurangkan setiap titik tengah kelas atau Xi dengan mean, yaitu 59,38, kemudian hasilnya dikuadratkan. Selanjutnya, hasil kuadrat tersebut dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas dan dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi dengan jumlah data, yaitu 50. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai varians sebesar 131,93. Simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians. Rumus simpangan baku itu yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, cara membaca rumusnya yaitu S adalah simpangan baku dan S kuadrat adalah varians. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai varian sebesar 131,93, sehingga simpangan baku dihitung sebagai berikutnya. Akar dari 131,93 menghasilkan nilai 11,49. Jadi nilai simpangan baku data nilai mahasiswa adalah 11,49, sesuai dengan hasil yang tercantum di layar yang saya bagikan. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa data nilai mahasiswa rata-rata menyimpang sekitar 11,49 dari nilai NEA. Demikian penjelasan mengenai pengolahan data statistik menggunakan tabel distribusi, frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.